Dengan adanya pihak ketiga atau DC lapangan atau FC Field Collection pinjol, ini menjadi sebuah masalah besar untuk para nasabah yang galbay. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya field collection ataupun DC lapangan ataupun apa istilah kalian memanggilnya terserah, tetapi intinya debt collector yang datang ke rumah kalian. Itu sebenarnya sih yang lebih pas itu adalah field collection ya atau FG teman-teman semuanya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya sekali untuk nasabah galbay pinjol karena banyak sekali korban-korban pinjol yang terlilit hutang, yang kemudian gali lubang tutup lubang. Itu permasalahannya di situ, yaitu ketakutan terhadap FC ataupun DC lapangan. Nah, di sini saya pengen bahas buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang ketakutan ada DC lapangannya nggak bang daerah ini, aplikasi ini ada DC lapangannya nggak bang di lokasi saya di sini, dan masih banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi di sini saya mau bahas akan hal itu teman-teman ya. Jadi satu video bisa menjawab pertanyaan kalian semuanya, daerahnya mana, lokasinya mana, aplikasinya apa, ada di lapangannya atau enggak. Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Ada atau tidaknya FC atau DC lapangan, kalian nggak usah takutin titik. FC dan juga FC atau DC lapangan itu hanyalah sama karyawan pinjol ataupun karyawan sebuah perusahaan yang dia itu digaji sama seperti kita karyawan biasa, manusia biasa yang kerja di sebuah perusahaan. Yang mana tugasnya dia itu kalau kita mungkin kalau di pabrik ya entah masang baut, entah apa, entah packing, entah apa. Dia itu tugasnya datang ke rumah kalian untuk mengingatkan kalian atau menagih ke kalian untuk masalah pembayaran hutang pinjol. Kalau misalkan ada, ya syukur-syukur alhamdulillah. Kalau misalkan kalian tidak ada, itu tidak jadi masalah. Karena ya memang dia itu sendiri ditarget harus bisa menagih sekian nasabah, harus dapetin setoran sekian. Tetapi kalau misalkan kalian itu sendiri tidak mampu, sudah berusaha keras, sudah berjuang keras, tetapi faktanya kalian itu belum bisa membayar cicilan pinjol tersebut, tapi realitanya itu kalian belum bisa melunasi hutang pinjol tersebut, kalian gak usah takut, kalian gak usah panik ya teman-teman semuanya, karena itu semuanya DC pinjol pun tidak akan bisa memaksa ya. Masa nggak punya duit mau dipaksa? Boleh tak saya bayar pakai daun? Ya kalau boleh saya bayar pakai daun. Udah, sesimpel itu. Nah, terus kemudian agar teman-teman semuanya sedikit paham, ketika ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian, tolong tanyakan 3 hal ini. ID card-nya, terus kemudian surat tugasnya, dan juga masalah sertifikasi penagihan DC itu, atau FC tersebut, ada nggak? 3 hal ini wajib dibawa oleh DC tersebut, ini wajib. Kalau salah satunya aja tidak dibawa, kalian nggak usah ladenin, kalian nggak usah urusin. Ya, itu pertama yang harus kalian ketahui. Yang kedua adalah yang harus kalian lakukan, transparansi terhadap lingkungan sekitar. Udah, kuncinya 2. Pertama, nggak usah takut terhadap DC-nya. Tanyakan tiga hal yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, transparansi terhadap lingkungan sekitar. Entah ke istri kalian, ke suami kalian, ke orang tua kalian, ke kakak kalian, ke adik kalian, atau ke semuanya yang sekiranya membuat kalian itu malu atau membuat kalian itu tertekan. Kalian transparansi segera sebelum ada DC-nya datang ke rumah kalian, biar kalian lebih tenang. Karena banyak sekali kasusnya, seorang istri ataupun seorang suami yang selalu menutupi masalah hutang pinjol tersebut. Karena tidak transparansinya kalian terhadap rumah tangga ataupun lingkungan sekitar, maka itulah yang membuat kalian itu tertekan, yang membuat kalian takut, yang membuat kalian itu stres, yang membuat kalian itu depresi, selalu nanya ada DC pinjol nggak di daerah ini, aplikasi ini ada DC pinjolnya atau enggak. Itu yang membuat kalian selalu ditanyain. Kalau kalian sudah berhasil transparansi terhadap keluarga kalian atau sekeliling kalian, terus kemudian kalian sudah mempunyai keberanian terhadap menangani DC tersebut, dijamin kalian nggak bakalan nanya lagi ada DC lapangannya atau enggak aplikasi ini di daerah ini, tuh saya yakin sudah nggak ada pertanyaan hal itu. Oleh sebab itu, kalian harus lakukan hal itu ya. Jadi 2 hal aja, jangan pernah takut terhadap DC tersebut, hadapi, tanyakan 3 hal yang tadi saya sebutkan, ID card, surat tugas, dan juga sertifikasi penagihan itu harus kalian tanyakan. Dan yang kedua, transparansi terhadap lingkungan sekitar kalian. Oke, itu menjadi kuncinya. Kalau sudah berhasil kalian lakukan 2 hal ini, ada ancaman mau datang ke rumah, sudah datang ke rumah, kalian pun akan enjoy aja dan tidak akan ada yang namanya masalah. Ketika ditanya, tiga ini ada tambahan,
Kalau ditanya kapan bisa bayar, kalian jangan pernah jawab minggu depan, bulan depan, atau tanggal sekian, jangan. Tapi kalian jawab, saya bayar kalau punya uang, besok kalau saya punya uang 100 juta, insya Allah, bukan insya Allah, pasti saya bayar. Kalau besok punya uang 1 miliar pun saya bayar. Kalau misalkan adanya minggu depan, ya saya bayar minggu depan. Adanya bulan depan, ya saya bayar bulan depan. Kalau adanya tahun depan, ya saya bayar tahun depan. Kalau nggak ada duit, ya gimana saya mau bayar? Kan cuma juga. Kan nggak bisa bayar pakai daun. Jawab seperti itu kepada isi lapangan tersebut atau FG-nya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa memberanikan mental kalian dan sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang kapan DC-nya datang ke rumah, daerah ini ada DC lapangannya enggak, aplikasi ini ada FC-nya atau enggak. Itu sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom komentar seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.